sampai dengan akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, majelis ilmu kita pada subuh pagi hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Ridwan Sarjana Agama. Kemudian nanti di akhir acara lebih kurang 10 menit sebelum kita tutup pukul 6 pagi kita akan mengadakan tanya jawab yang nanti akan ditutup dengan pembacaan doa. Bapak Ibu dan sekalian, mari kita awali acara tadi kita pada subuh pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ridwan Sarjana Agama dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا الصابرين والصادقين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita selalu dengan tak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpahan nikmat dan karunia daripada Allah pada saat ini Allah masih gerakkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah untuk melaksanakan kegiatan ibadah subuh berjemaah. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga mengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kelupaan. Bahkan kadang-kadang kita jemaah sekalian, berapa banyak panggilan Allah Subhanahu wa taala, justru kadang-kadang kita lupa, baik yang terdengar maupun panggilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lafaznya, kita juga kadang-kadang lupa. Dan bahkan Allah dalam sehari semalam itu 5 kali memanggil kita, bahkan kita jawab dengan bunyi dengkuran pada saat kita tidur jemaah sekalian. Bahkan Allah pada saat itu dan ketika pada saat malam Allah menunggu daripada hamba-hambanya. Kata Allah, mana hambaku yang ingin bertobat, mana hamba-hambaku yang meminta, kata Allah. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia
bahwasanya termasuk adalah orang-orang yang dhaif, orang yang tidak luput dari khilaf dan salah, maka Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahal azim. Ucapan daripada ini jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memang mudah, tetapi keutamaan daripada bacaan ini jemaah sekalian sangat besar sekali manfaatnya. Maka di awal tadi sudah dikatakan bahwa mereka lah yang benar-benar menginfakkan hartanya dan selalu memohon ampunan kepada Allah pada saat sebelum menjelang fajar. Jadi ucapan istighfar ini jemaah sekalian ya, pendek memang ya, tetapi keutamaan dan kedahsyatannya bacaan ini mengguncang daripada arasy alam dunia jemaah sekalian. Ada salah satu cerita kisah seorang tukang roti, bahwasanya tukang roti ini dia berjualan seperti biasa, dan pada saat itu seorang imam mazhab, Imam Hambal, berjalan kemudian kelaparan. Pada saat itu jemaah sekalian, Imam Hambal ini kemudian mampir ke toko roti tempat bapak tadi berjualan. Lalu ketika dia berkata, apa dia bilang? Saya ingin makan dan tolong siapkan makanan. Lalu apa yang dilihat oleh Imam Hambal? Bahwasanya sambil menyediakan daripada roti itu jemaah sekalian, maka sang penjual roti itu mulutnya tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya diperhatikan oleh Imam Hambal. Lalu ditanya oleh Imam Hambal, "Pak, sudah berapa banyak engkau mengucapkan kalimat istighfar?" "Ngapa Pak?" "Aku lihat bapak tu sampai menyediakan tapi mulutnya tak pernah berhenti berkomat kamit," katanya. Bukan dia dukun, bukan. Tapi dia komat kamit itu Imam Hambal itu mendengar. Lalu apa katanya? "Ya Tuhan," katanya, "aku ini setiap pagi," katanya, "selalu setiap hari gak pernah mulut aku ini berhenti mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sebelum masuk sholat subuh, aku selalu bukan Al-Quran yang aku baca, tapi ucapan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka ditanya oleh Imam Hambal, "Apa yang kau inginkan dari bacaan itu?" katanya. Rupanya kata bapak tadi, "Wahai Tuanku," katanya, "aku ini cuma sikok kepengen, pengen bertemu dengan seorang imam besar," katanya. "Siapa?" katanya. "Imam Hambali," katanya. Jadi terkejut Imam Hambali. Nah, pujinya, "Bapak sekarang tahu tak apa ucapan daripada istighfar itu jemaah sekalian? Rupanya Allah kabulkan pada saat itu." Rupanya kata Imam Hambal, "Akulah Imam Hambali," katanya. Masya Allah katanya. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika bacaan itu dibacanya berulang kali terus tanpa putus, dia tetap istiqomah membaca kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, ya Allah, tidak perlu aku jauh-jauh nyarinya. Nah ini katanya bertemu dengan sekarang katanya. Subhanallah katanya, sungguh dahsyat daripada kalimat istighfar itu. Lalu yang kedua, ada seorang ibu yang kononnya dia punya anak sakit, maka divonis oleh dokter bahwa anaknya tidak akan bisa sembuh kecuali dia pergi ke seorang dokter. Dokter itu berada di India. Nah, di India ya Pak. Mak manu kata ibu tadi, aku nak pergi ke India, duit lagi tak kati, makan lagi saru. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pada saat itu rupanya ada seorang dokter yang pada saat itu kemalaman, mobilnya mogok. Lalu dia mencari suatu tempat, katanya kata dengan sopirnya, kita cari tempat istirahat dulu supaya besok kita akan melanjutkan perjalanan, ya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan seminar katanya. Pas dicari oleh dokter tadi, apa yang terjadi? Dia tengok ada sebuah rumah. Jadi rumah ini tempat ibu tadi. Nah, dia ngomong tadi katanya, Bu, permisi katanya, kami ini kemalaman, mobil kami mogok katanya. Jadi boleh tak numpang tempat tinggal sebentar di malam ini bayar katanya. Apa yang kata ibu tadi? Ya silakan Pak. Kebenaran ada masih kamar ini katanya, kosong katanya. Karena kami tinggal berdua baik. Kapan dilihat Bapak Ibu sekalian, waktu dokter ini tadi tinggal di rumah itu, didengarnya suara anak ibu tadi menjerit kesakitan. Begitu didengar, ditanya oleh dokter tadi, ngapu anak ibu? Anakku itu sakit dokter. Diponis, dia belum tahu dokter. Diponis oleh dokter di sini katanya tidak bisa sembuh kecuali dengan dokter yang berada di India katanya. Nah, disebutkanlah namanya. Rupanya kata dokter tadi, nah, aku yang dari India dirinya. Jadi sakit apa Bu kepala dilihatnya? Oh ini katanya. Maka kata dokter itu diperiksa-nya, ya, setelah diperiksa-nya jemaah sekalian, apa yang terjadi? Besoknya sembuh anak itu. Kapan ditanya, Bapak ini dokter ya? Iya dokter, aku ini dari India katanya. Disebut namanya, Masya Allah katanya. Nah inilah jemaah sekalian, bagaimana dahsyatnya kalimat istighfar itu jemaah sekalian. Kalau memang kita yakin daripada apa yang kita ucapkan, maka insya Allah apa yang kita minta itu jemaah sekalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita pada saat menjelang sebelum subuh, maka kata Rasul, berbanyaklah membaca istighfar. Ya. Jadi tidak usah kita, ya, jangan sambil ngobrol. Belum masuk sholat subuh, istighfarlah, ucapkan astagfirullahaladzim, ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena pada saat kita melaksanakan sholat subuh, ya, sholat subuh itu ketika itu jemaah sekalian, para malaikat pun ikut jemaah sekalian, mengawasi kita dan melihat kita jemaah sekalian. Ketika kita beristighfar, maka malaikat pun beristighfar, memohonkan ampunan kepada kita yang melaksanakan sholat subuh jemaah sekalian. Jadi kita ini dia apa? Termasuk daripada orang-orang yang didoakan oleh para malaikat jemaah sekalian. Kenapa? Karena malaikat ini jemaah sekalian itu bergantian menjaga. Jadi aplusannya yang siang ke malam, malam ke pagi. Nah pada saat dia demikian,
naik ke atas langit ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ditanya oleh Allah? Padahal Allah tahu. Ya malaikat, katanya, sedang apa kau tinggalkan umatku pada saat kau pergi meninggalkan mereka? Apa yang dikerjakan mereka? Maka malaikat berkata kepada Allah, puji malaikat, Allah ini nak muji apa-apa. Padahal dia tahu. Maka jawab malaikat, ya Rabb, ketika aku meninggalkan umatmu, mereka dalam keadaan beribadah dan berzikir kepadamu, ya Allah. Nah ini jemaah sekalian. Maka ketika kita beristighfar, alam aras ini jemaah sekalian bergetar, jemaah sekalian. Ya. Para penduduk dunia atau bumi ini semua beristighfar, memohonkan ampunan kepada kita jemaah sekalian pada saat kita melaksanakan sholat subuh berjemaah. Jadi inilah dahsyatnya jemaah sekalian. Bukan cuma kita, seluruh alam ini beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemak kita Pak, itu dia doakan, dimintakan ampunan oleh seluruh penghuni daripada dunia ini jemaah sekalian. Kita kadang-kadang tak tahu. Puji kita aku ayam ada baca, ayam baca istighfar, memohon ampunan kepada kita. Ya Rabb, ampuni daripada dosa-dosa orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat fajar, sholat subuh. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan dalam surah Al-Isra itu, aqimus sholat talidulu kisyamsi ila ghasaqil layli wal Qur'an al-fat innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat, dan ketika kalian laksanakan sholat itu, para malaikat pun ikut mengawal kita jemaah sekalian, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jemaah sekalian, di dalam surat Nuh juga dikatakan bagi orang-orang yang melaksanakan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat istighfar, maka kalau kita benar-benar yakin jemaah sekalian, maka Allah akan menurunkan daripada hujan, Allah akan menurunkan daripada memberikan buah-buahan, dan bagi orang yang belum mempunyai anak keturunan, maka Allah akan kabulkan, Allah akan berikan daripada buah hati jemaah sekalian. Kalau memang kita benar-benar yakin jemaah sekalian. Jadi kita harus yakin. Ya. Maka di dalam surah Ibrahim, surah Ali Imran tadi dikatakan orang yang bersabar, yang beribadah, menangkalkan hartanya dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia yakin benar-benar kalimat itu memang sangat-sangat dahsyat sekali jemaah sekalian. Jadi oleh karena itu, ya, sebelum kita melaksanakan sholat subuh, ya, perbanyaklah kita membaca istighfar jemaah sekalian. Ya. Gak usah kita ngomong, ya. Makanya kita kadang-kadang habis sholat membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kadang-kadang banyak, ya, imam membaca kalimat Allahumma antas salam, yang lain bukannya Allahumma antas salam, ya. Hilang dia kabul. Nah, itu kapan ditengok ada kati lagi. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui manfaat dan keutamaan daripada kalimat istighfar itu jemaah sekalian. Ya. Jadi oleh karena itu, ketika kita beristighfar, para malaikat pun ikut beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita yang melaksanakan sholat subuh atau sholat fajar ini jemaah sekalian. Ya. Enak kita Pak, dimintakan ampunan oleh malaikat jemaah sekalian. Didoakan oleh malaikat supaya apa?
supaya kita benar-benar menjadi orang yang baik jemaah sekalian dan diampuni segala dosa-dosa. Jadi kalimat istighfar ini jemaah sekalian juga menghapus daripada dosa-dosa kita ya, yang telah kita lakukan ya, yang kecil ya. Kita berdoa kepada Allah, mohon ampunan, istighfar. Maka ketika itu jemaah sekalian, orang-orang yang diampuni oleh Allah, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Kenapa? Karena Allah lebih senang daripada orang-orang yang berbuat maksiat tetapi dia memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang rajin ibadah tapi dia tak pernah melakukan, tak pernah minta ampun pada Allah dan selalu merasa benar. Jadi Allah senang dengan orang yang berdosa, dia minta ampun, tapi dia minta ampun ya. Dibandingkan dengan orang yang beribadah tapi lalu merasa benar dia ya. Jadi kata Allah sombong dia, tidak pernah dia minta ampun kata Allah ya. Nah ini jemaah sekalian yang harus kita perhatikan, bagaimana keutamaan dan kedahsyatan daripada kalimat yang sangat pendek ya. Ucapannya itu, kata istighfar itu kita baca setiap harinya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini pendek mas sekalian ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan setelah kita tahu manfaat beristighfar kepada Allah, maka tidak akan kita tinggalkan sedikit pun jemaah sekalian, sedetik pun kalimat ini. Karena apa? Kita basahi lidah kita dengan ucapan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita ngomongi uang, lemah mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi istighfar ya. Lagi pegawai nulis istighfar ya. Tuh. Lagi naik kendaraan baca istighfar ya. Kenapa? Karena memang kejadian ada orang yang membawa kendaraan, begitu dia membaca istighfar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah ingatkan dia? Jadi gitu. Ini kalau maaf ngomong itu naik mobil, mulai timbul lagu-lagu, kamu tunggu ya. Nah itu. Jadi kalimat kita masa menyupir istighfar. Ya. Kenapa? Memang ada kejadian. Begitu dia kecelakaan, tidak apa-apa tidak. Kenapa? Rupanya apa? Ketika itu dia membawa kendaraan, lidahnya lisannya itu dibasahi dengan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian, mulai sekarang kita berusaha membasahi lidah kita ini dengan mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami kembalikan lagi ke MC. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah kami sampaikan, kita menyiapkan waktu lebih kurang 15 menit untuk tanya jawab sebelum kita tutup dengan doa. Mungkin ada bapak-bapak yang di sebelah kiri kami yang ingin bertanya. Pak Yanuar. Terima kasih kepada Pak MC yang telah menyediakan waktu buat saya. Ini mau tanya Pak Ustadz, ya ini berbicara tentang ya, tingkah laku ya. Karena ada seorang yang selama hidupnya dia waktu masih gagah, masih sehat, dia kurang apa namanya silaturahmi, dia ada kesalahan tapi tidak pernah meminta maaf. Dan setelah meninggal anaknya atau keluarganya, boleh Pak dimaafkan segala kesalahan orang tua saya, apa namanya, baik yang sengaja maupun tidak. Dan mungkin ada tersentuh di hati saya itu kesalahannya itu.
Boleh saya dendam Pak? Soalnya kita kan namanya manusia Pak, tidak luput dari kesalahan. Cuma kita ada rasa dendam ini. Nah, bagaimana kategori orang yang berdendam yang hebat? Apakah termasuk orang yang bisa dikatakan orang takwa pada mana di mata Tuhan itu di mana? Terima kasih. Minta penjelasan. Terima kasih. Baik, teman sekalian, ini memang kadang-kadang kita jemaah sekalian, pada saat kita masih gagah, kadang-kadang timbul rasa sombong kita, dan kita kadang-kadang semenah-menah. Dan ketika kita masih jaya itu jemaah sekalian, kita mungkin banyak kesalahan, baik sama tetangga, ya. Bahkan kadang-kadang dengan keluarga dewe itu banyak itu salah kita. Ya umpama nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang kita baik. Umpamanya kita dapat gaji, kadang-kadang tidak juga dengan bini, ngomongan bini sekian. Tapi padahal diberikan gajinya sekian. Nah ini kita tidak pernah ngomong minta maaf sama bini gitu. Kadang-kadang apa aja kita tuh gengsi gitu tadi. Makanya karena itu di dalam sama ketika kita para ulama mengatakan bahwa pada saat kita melaksanakan ibadah haji, maka kata Rasulullah SAW, bangunlah kalian tengah malam, sholatlah kalian berdua, ya, minta maaflah sesama kalian. Jadi bini dengan laki itu minta maaf. Memang berat, ya. Apa gitu? Nih lo gak ketahuan Ustaz. Ya. Aku minta maaf Nian, kemarin aku ngapo kayak ini. Aku juga Pak, ya. Galak ngambil duit di kantor kamu. Nah, ini kadang-kadang gitu ya, gitu. Nah, tetapi jemaah sekalian, pada saat kita itu memang urusan dengan Allah itu mudah. Ya. Ketika kita bersalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabb, aku ini banyak dosa, banyak kesalahan yang pernah aku lakukan selama hidupku. Ampuni aku ya Rabb. Allah ampuni. Selama masih nyawanya ada, Bapak Ibu sekalian, masih ada nyawa kita sebelum sampai di tenggorokan, maka Allah ampuni dosa-dosa kita jemaah sekalian. Udah. Tetapi yang lebih bahaya jemaah sekalian, dosa kita dengan sesama kita itu yang bahaya. Yo kalau kita sempat minta maaf, kalau tidak sempat mama Pak Uji tadi ditanyakan, dalam hidup sehari tidak pernah dia minta maaf. Nah timbul kadang-kadang di dalam diri kita ini jemaah sekalian jengkel. Awak bersalah tapi tidak pernah minta maaf. Timbul apa Uji tadi? Dendam. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang memberikan maaf lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Jadi kita tak boleh dendam. Ya. Makanya ketika orang mengatakan, Ustaz, aku minta maaf ya, aku pernah salah. Sebelum kau minta maaf, dosa, aku sudah memaafkan kau sebelum kau minta maaf. Maka itulah kata Rasul, orang-orang yang benar kata Rasul. Jadi kita tak boleh. Allah lagi maha pemaaf. Kenapa kita tidak galak maafkan dosa kesalahan Allah? Jadi tidak boleh kita dendam. Nah, ini. Makanya oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam Al-Quran itu dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Setiap yang bernyawa itu pasti mati, pasti meninggal. Dan dengan kematian itu banyak sekali fitnah. Makanya oleh karena itu pada saat kita meninggal jemaah sekalian, maka kewajiban daripada seorang anak
Apa yang dilakukan? Selain dia mensolatkan bapaknya, wong tuanya, maka dia juga harus apa? Memperpanjang tali silaturahimnya. Artinya bahwa ketika orang tuanya selama hidupnya bergaul, baik di lingkungan rumah, di lingkungan kantor, aku pernah Pak. Jadi begitu bertemu dengan kawan-kawan almarhum, aku ngomong, Pak, aku anak almarhum ini. Jadi aku mungkin orang tuaku sebelum dia meninggal belum pernah meminta maaf atau punya kesalahan. Aku sebagai anak memohon ampunan, minta maaf kalau ada orang tuaku punya salah. Jadi kita memperpanjang tali silaturahim. Kenapa? Itu kewajiban kita memintakan maaf orang tua kita kepada tetangga, kawan-kawannya. Nah ini jemaah sekalian. Itulah makanya kadang-kadang ada kita sebagai orang tua meninggal karena dikatakan oleh tetangganya, "Woi lah mati nian bapaknya itu." Mati nian. Artinya apa? Bahwa dekati lagi anak-anak keturunannya memperpanjang tali silaturahim. Jadi putus nian. Dengan keluarga juga itulah. Ini banyak. Memang kejadian. Begitu bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal, dengan keluarganya tidak ada lagi hubungan. Kenapa? Malas dia nak datangi mamangnya, uaknya, bibinya. Kenapa? Hai, bapak aku ada baik, aku datang. Bapak aku kata ngapain datang? Nah ini katanya, makanya itu atau keluarganya telah meninggal nian bapak kau tu. Kenapa je? Kau tidak pernah datang, tak tahu siapa ini. Akhirnya apa? Dia tak tahu ini, oh ini mamangnya, ini bibinya, tak tahu. Kenapa? Karena dia dikatakan sudah meninggal nian, sudah mati nian bapaknya tadi. Nah jadi oleh karena itu, jemaah sekalian, kalau memang ada saudara-saudara kita, tetangga kita yang berbuat salah, melakukan kesalahan, sebelum dia minta maaf, maafkanlah dulu. Kenapa? Karena itulah kata Rasul, orang yang memberikan maaf lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Ini jemaah sekalian, ya. Artinya bahwa kita tidak boleh dendam, jemaah sekalian. Ya, tak kuat. Itu. Itu. Tidak dengar dia. Itu. Tak istighfar itu, tak tidur, tak istighfar. Menyimak. Ada lagi bapak-bapak? Sebelah kanan, Pak Haji Nasir, Pak Ustad. Ibu ada yang tanya Bu? Maaf ibu, minta maaf. Di bagian depan kami Pak ada yang tanya sebelum kita tutup dengan doa. Pas. Kita tutup dengan doa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا جمعنا مرحوما وتفرقا من بعضه تفرقا من بعضك مصوبا اللهم ya Allah ya Rabb, pada pagi hari ini ya Allah kami hadir dalam majlis ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahilah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini ya Allah sampai dengan kami tidur lagi ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar kau selalu memberikan petunjukmu ya Allah, agar kami senantiasa selalu membasahi lidah kami ya Allah dengan kalimat zikir dan istighfar
beristighfar padamu ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-Mu ya Allah yang selalu ingat dengan dosa-dosa kami ya Allah, agar kami selalu dekat padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, jauhkan hati kami ya Allah dari sifat pendendam, dari sifat takabur, dari sifat sombong ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berkahilah Ramadan kami pada tahun ini ya Allah. Berikanlah selalu kami kekuatan iman, kekuatan kesehatan ya Allah, agar kami dapat melaksanakan Ramadan ini dengan baik ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, wa niyatana ya Allah, wa maqsudana hadirin jamaah ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu salamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.